Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Taufik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proses bisnis dan risiko bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi, SMSCAKT, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Lalu tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa magister akuntansi yang eh, turut ha- turut berpartisipasi dalam perkuliahan kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi pembahasan. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai proses bisnis. Suatu proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses harus meliputi beberapa masukan tertentu dan satu keluaran. Audit internal mempelajari proses ini dalam penugasan assurance untuk melihat potensi kekeliruan atau kemacetan dalam proses yang bisa berdampak pada hasilnya atau ketepatan waktu dari output yang sama, tetapi dihasilkan lebih lama dengan resiko pada tambahan biaya dan atau kehilangan kesempatan menjual output tersebut. Lalu pendekatan dalam proses bisnis. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh auditor internal dalam mempelajari proses bisnis. Kedua pendekatan itu adalah yang pertama top-down approach. Dalam top-down approach, audit internal melalui pekerjaannya dari tingkat organisasi, yakni dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi tersebut. Sesudah menentukan proses kunci, audit internal menganalisis proses-proses kunci ini dengan melihat ke dalam sub-sub proses atau bagian proses yang lebih rinci. Yang kedua, bottom-up approach. Dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasi semua proses di mana semua area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Proses-proses ini kemudian dihimpun sampai ke tingkat organisasi. Pendekatan ini sangat efektif untuk organisasi yang relatif kecil, namun kurang efektif untuk organisasi yang kompleks dan relatif besar. Tipe bisnis activity. Ada tiga tipe dari bisnis activity. Yang pertama, operating process. Pada sebagian besar organisasi merupakan suatu proses inti yang dilalui untuk mencapai tujuan utamanya. Melalui proses ini, organisasi menciptakan nilai dan menyampaikannya secara langsung kepada konsumen. Lalu, manajemen and support process merupakan kegiatan yang mengawasi dan mendukung proses penciptaan nilai inti dari suatu perusahaan. Lalu project merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang menghasilkan nilai. Proyek digunakan ketika terjadi kegiatan selama jangka waktu tertentu, memerlukan proses pengerjaan yang rumit dan relatif unik, di mana memerlukan kegiatan spesifik dan tidak dilakukan secara berkesinambungan. Penyempurnaan proses bisnis. Audit internal dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis berdampak tinggi. Yang pertama, pilih proses yang tepat. Yang kedua, peroleh dukungan pimpinan. Yang ketiga, isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Lalu, selanjutnya, tetapkan tolak ukur. Auditor internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Lalu, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Selanjutnya, lakukan pengujian transaksi. Ada fokus tambahan dalam pengujian transaksi ini, yakni menilai efektivitas proses,
biaya dan efisiensi, di samping efektivitas pengendalian. Selanjutnya itu pahami akar permasalahannya. Tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk menggali akar permasalahannya atau the root cause. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Lalu ceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek perbaikan proses ialah membuat laporannya tetap ringkas, namun masih menceritakan kisah bisnis. Lalu atur dengan baik penyampaian pesannya. Ketika akan menerbitkan laporan proyeknya, audit internal melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu resiko bisnis. Ketika internal auditor sudah memahami tujuan organisasi dan proses kunci yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, langkah berikutnya adalah mengevaluasi resiko bisnis yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Bagi organisasi yang telah menerapkan enterprise risk management, umumnya manajemen telah mengembangkan suatu risk profile. Dalam kasus tersebut, maka fungsi internal audit dapat membangun penilaian resikonya dan risk profile tersebut. Bila risk profile tidak tersedia, maka fungsi internal audit adalah menyusun profile sebagai titik awal untuk perencanaan audit tahunan. Pendekatan umum yang dapat dilakukan untuk mengembangkan risk profile adalah dengan melakukan sesi brainstorming dengan senior manajemen jika mereka tidak dapat dengan anggota fungsi internal audit. Tahap selanjutnya adalah dimasukkannya resiko-resiko yang telah terdapat dalam risk model ke dalam metrik risk assessment di atas dan menghubungkan resiko yang telah teridentifikasi dengan tujuan spesifiknya. Hal tersebut akan membantu untuk memastikan bahwa semua resiko kunci dan dampak yang dihasilkan telah diidentifikasi, memetakan risiko pada proses bisnis. Yang pertama yaitu membangun respon yang sesuai dengan masing-masing resiko. Respon yang bisa diberikan oleh organisasi terhadap resiko antara lain yang pertama penghindaran resiko, yang kedua penurunan resiko, yang ketiga membagi resiko. Lalu menganalisis proses untuk menentukan adanya hubungan antara proses dan resiko. Dan selanjutnya, hubungan yang sudah dianalisis, dievaluasi untuk menentukan mana yang menjadi kunci dan mana yang bukan. Hubungan kunci atau killing yang prosesnya dilaksanakan secara langsung untuk memanage risiko. Hubungan sekunder atau secondary link yang prosesnya dilaksanakan secara tidak langsung untuk mengelola risiko. Biasanya ada dua faktor, yaitu external risk factor dan internal risk factor. External risk factor yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang dibangun ke dalam lingkungan dan sifat proses itu sendiri. Sedangkan internal risk factor yaitu berkaitan dengan kontrol batas yang dirancang ke dalam proses untuk menjamin pencapaian tujuan. Kinerja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dan dalam mengolah proses dan tingkat perubahan dalam proses dan lingkungan di mana bisnis beroperasi. Lalu ada basic business risk model. Ada strategic risk dalam faktor eksternal meliputi peraturan hukum, kompetisi, dinamika pasar, industri dan teknologi. Lalu faktor internal meliputi reputasi, fokus strategi, kepuasan konsumen dan governance, compliance risk. Dari faktor eksternal ada kontrak, peraturan, tuntutan hukum dan lain-lain. Lalu dari internal ada etika, kebijakan, kecurangan. Dan operation risk. Dari prosesnya mencakup rantai pasok, kapasitas pelaksanaan, proses, keamanan, kelangsungan bisnis, siklus operasi, dan sebagainya. Lalu mencegah resiko bisnis.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko bisnis. Yang pertama, membuat analisis resiko. Yang kedua, membuat rencana tanggap resiko. Lalu yang ketiga, diversifikasi portofolio bisnis. Yang keempat, melakukan asuransi terhadap bisnis. Lalu hindari adanya overinvestasi. Jangan terlalu banyak investasi dalam satu bisnis atau proyek. Lalu jadilah pelindung diri. Jadilah pelindung diri dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan tindakan preventif. Demikian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.